Nah, dari sesi ini kita ingin mendapat satu pencerahan bagaimana hakikat tata gereja, kedudukan tata gereja, bahkan kita harus tahu fungsi dan peran tata gereja dan tata laksana GKI. Tentu kalau kita melihat ada sekian banyak pasal, sekian banyak ayat yang terdiri dari mukadimah, ada di situ mekanisme dan juga ada pegangan ajaran GKI, ya tentu itu sesuatu yang memang menjadi bagian dari substansi dari tata gereja itu sendiri. Sesi 2 ini akan berlangsung 1,5 jam. Nanti kita akan selesai jam 11.45. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, nanti kita akan sama-sama mendengar paparan dari Pendeta Dani. Lalu nanti kita di bagian kedua, di termin kedua adalah kita akan berdiskusi atau bertanya jawab tentang sesi ini. Mungkin boleh disampaikan profil Pendeta Dani? Ya, tentu saja Pendeta Dani Purnama adalah pendeta GKI. Saat ini beliau bertugas sebagai pendeta tugas khusus atau PTKS untuk tugas sebagai Sekum BPMS GKI sampai November 2022. Sudah berkeluarga dengan 2 anak, lahir di Indramayu 18 Maret 1975. Pendidikan S1 dan S2 dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Pelayanan hampir 20 tahun di GKI Perumahan Citra 1 dan hampir 4 tahun melayani sebagai pendeta tugas khusus untuk tugas sebagai Sekretaris Umum BPMS GKI. Itu kira-kira Bapak Ibu profil singkat dari Pendeta Dani. Saya persilahkan Pendeta Dani untuk memaparkan sesi ini. Baik, terima kasih rekan Pendeta Handri. Selamat pagi Ibu Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing. Ya, pengalaman saya di jemaat nggak banyak karena cuma 1 jemaat yang pernah saya layani di GKI Perumahan Citra 1. Sebelum kemudian mutasi menjadi pendeta tugas khusus sinode. Itu mutasi namanya, beralih lingkup pelayanan ya menjadi PTKS, dan ini tahun terakhir saya di sinode. PMS tahun ini akan mencari lagi BPMS yang baru ya di November nanti. Jadi ya bersiap juga mutasi ke tempat lain lagi. Saya sudah berkeluarga, istri, dulu adik tingkat di teologi, jadi kami sama-sama dari teologi. Lalu anak-anak yang laki-laki namanya Putra, itu sudah kelas 1 SMP, sementara yang perempuan, kalau yang Putra, laki-laki namanya Putra, yang perempuan ya gampang saja, namanya Putri. Kurang kreatif ya orang tuanya kasih nama. Dan masih kelas 5 SD. Jadi ya itu perkenalan dari saya. Saya lahir dan sampai SMP ada di GKI tertua. Kalau Pak Roni Nathanael bilang GKI tertua di dunia, yaitu di Indramayu ya. Itu GKI yang paling tua yang ada di antara kita-kita. Saya besar di kota kecil itu, lalu menempuh pendidikan SMA di Bandung dan kuliah di Jogja. S2 pun balik lagi ke Jogja. Hari ini saya bersyukur bisa kembali sharing. Tahun lalu juga sama di Bina Penatua Jakarta Timur ya. Hanya tahun lalu punya kesempatan lebih banyak karena ada 2 sesi. 1 sesi lagi soal studi kasus. Nah, kelihatannya ini agak susah dengan 1,5 jam ya. Tapi coba nanti kita lihat beberapa hal yang kita bisa bahas mengenai persoalan-persoalan yang mungkin muncul di tengah kehidupan berjemaat. Ya. Nah, ini bukan hanya para penatua ya, atau calon penatua yang hari ini berkumpul. Calon penatua yang akan diteguhkan. Ya, baik. Tapi di antara calon penatua biasanya kalau di GKI juga sudah ada banyak penatua yang turun, lalu sekarang diteguhkan lagi begitu ya. Jadi sebenarnya sih ini pelajaran-pelajaran yang, maka saya bilang saya bukan sedang menggurui ya, tetapi kita belajar bersama. Sama saya juga masih terus belajar mengenai tata gereja karena ada hal-hal baru yang kadang mengejutkan. Dan saya merasa bersyukur karena di periode ini ketika ikut di BPMS saya diikutsertakan dalam komisi tata gereja. Di situ pembahasan yang sangat-sangat dalam dari kasus-kasus
sebelum kemudian ditelurkan menjadi amandemen. Ya. Nah, ketuanya itu Pendeta Roni Nathanael, ya, Ketua Komtager. Rasanya sudah 8 tahun ini Pak Roni menjadi Ketua Komisi Tata Gereja. Ya. Dan ya coba nanti kita lihat apa-apa yang bisa kita pelajari bersama. Saya share bahan saya, nanti bahan ini juga akan dibagi kepada Ibu Bapak, jadi tidak perlu terlalu banyak mencatat, kecuali ada hal-hal yang siap ditanyakan ya. Oke, ini dia. Ya, saya mulai dengan pertanyaan kenapa kita perlu tata gereja. Ini sih sedikit-sedikit Pak Handri sudah mengutip profesornya itu ya, Pak Abineno, profesor dulu di STFT Jakarta ya Pak Handri ya, Pak Abineno ini ya. Ya, betul. Betul ya. Kenapa gereja perlu ada tata gereja? Karena nih ada tarikan yang lain. Ada gereja tertentu yang disebutkan Roh Kudus tidak boleh dibatasi oleh yang namanya aturan manusia. Jadi tidak perlu yang namanya tata gereja. Terserah nanti Roh Kudus nuntun kita memutuskan apa. Ada tuh tarikan yang ke sana, ya. Pendulumnya ditarik ke ekstrim satunya. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Kalau ini buku kita nih ya, buku biru ini. Tahun ini nanti akan disahkan amandemen yang baru. Yang bisa jadi buku ini akan jauh lebih tebal lagi daripada yang sekarang kita punya. Yang Pak Andri bilang, wah ini bisa sama tebelnya seperti Alkitab. Yang sekarang ini udah sama tebelnya seperti Alkitab ya. Apa? Ayo, silakan 1, 2, apa 3 peserta boleh berbagi. Kenapa kita perlu tata gereja dalam kehidupan berjemaat? Mari, Ibu Bapak. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada tata gereja nanti amburadul, Pak. Semuanya keinginannya sendiri-sendiri. Oke, baik. Ibu Linda ini tadi ya? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau nggak ada tata itu ya, nggak ditata berarti amburadul. Karena masing-masing orang kan punya pikiran dan keinginan sendiri ya, Bu ya. Menurut saya begini mestinya. Di penatua aja nih, di MJ ada 30 penatua, itu pikirannya bisa 30 kan. Nah kalau nggak ada yang nata, bisa amburadul kata Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Mana lagi yang lain? Mari silakan. Kenapa kita perlu tata gereja? Atau boleh berpendapat, saya rasa sih nggak perlu tata gereja Pak. Ayo, mari ini tempatnya juga nih ya. Intinya supaya ada keteraturan aja Pak. Nah siapa nih? Intinya supaya ada keteraturan aja, Pak. Baik, supaya ada keteraturan. Baik, tadi ada suara ibu-ibu juga saya dengar. Ya, saya. Oke, Bu Juniarti. Bu Juniarti. Iya. Seperti menggabungkan yang tadi itu, mengapa perlu tata gereja? Karena memang semua orang kan punya masing-masing. Nah, itu supaya perlu harmonisasi gitu loh, Pak. Ada dari kelebihan masing-masing itu sehingga terbentuk harmonisasi yang baik. Oke, baik. Lalu tadi keteraturan ya. Baik. Masih ada yang mau berpendapat berbeda dari 3 ini senada nih. Ya, supaya teratur, nggak amburadul, supaya ada harmoni. Apalagi? Siang Pak Dhani. Ya, selamat siang. Sebagai patokan, jadi kalau ada ada masalah bisa dikembalikan secara hukumnya, Pak. Terima kasih Pak Dhani. Betul. Ini patokan ya. Istilahnya kita bisa cari apa sih sebenarnya yang bisa kita pegang gitu ya. Nah ini ada nih pegangannya gitu kira-kira ya. Supaya kemudian kita tahu memutuskan itu ada pakemnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita lihat pendapat beberapa Bapak Ger kita ya. Sebut nih Bapak Tagernya GKI nih ya. Pak Lazarus Purwanto dan Pak Roni Nathanael ya. Tata gereja itu apa sih ya? Pak Lazarus Purwanto ini Bapak tata gereja buat bahkan untuk gereja-gereja di Indonesia sekarang ini diakui keahliannya. Bahkan beberapa sinode gereja lain, sinode-sinode yang lebih besar dari GKI, ketika merumuskan ulang tata gerejanya atau amandemen lah gampangnya ya, mengundang Pak Lazarus untuk jadi konsultan loh Bapak Ibu. Bisa sebulan ada di Papua, bisa 2 bulan ada di Sangihe ya, lalu ada sebulan lagi dia di Halmahera untuk berkonsultasi tentang tata gereja. Jadi ini diakui kepakarannya nih ya. Nah Pak Roni juga sama karena sudah jadi ketua komisi tata gereja sekian tahun di GKI.
Kita lihat, Pak Lasarus Purwanto mengatakan begini, tata gereja itu satu kumpulan peraturan tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh gereja dan bersifat mengikat. Ya, semoga tadi Pak Handri agak slip of the tongue ya, ketika bilang nggak mengikat. Bukan mengikat, tata gereja itu mengikat kita bersama. Untuk menata diri agar gereja itu, nah ada tata ya, agar gereja itu dalam keberadaannya yang menyeluruh dapat menampakkan kehidupan yang utuh dan dinamis. Ya dong, kalau nggak ditata, tadi amburadul, gimana kita bisa menampakkan kehidupan yang utuh dan dinamis keluar, ya, serta dapat melaksanakan tugas-tugas panggilannya di dunia secara efisien dan efektif, berdaya guna dan berhasil guna. Jadi ini kumpulan peraturan tertulis yang kita punya, sifatnya mengikat untuk menata, sehingga gerak langkah kita ke dalam maupun keluar, kira-kira gampangnya begitu ya, berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien. Sementara buat Pak Roni, tata gereja itu merupakan kristalisasi pergumulan gereja dalam menundukkan diri pada kehendak Tuhan dalam konteksnya dan untuk menata dirinya. Maka tata gereja itu bukan sekedar hasil rekaan manusia untuk menciptakan berbagai aturan. Jadi sekedar ciptakan berbagai aturan, kumpulan aturan, bukan. Melainkan buah dari hasil apa? Pergumulan teologis. Dari tadi pergumulan-pergumulan yang dikristalisasi. Ada persoalan ini, kita mikirin bareng, oh kalau gitu mesti punya aturan bersama begini. Ya, itu dia, buah dari pergumulan teologis yang dilakukan gereja untuk mencari kehendak Tuhan dan kemudian memberlakukan kehendak Tuhan itu. Jadi bukan sekedar kumpulan aturan. Ya. Bersifat mengikat siapa? Mengikat semua anggotanya dong. Ya. Sama kan kalau kita masuk di sebuah lembaga atau koperasi aja. Ada ADART yang mengikat semua anggota yang masuk di sana. Pertama-tama tata gereja kita mengerti sebagai sarana. Ya betul. Jadi tidak boleh menggantikan Alkitab ya. Tadi Pak Handri dalam pengantarnya jelas mengatakan, Pak Abineno itu jelas-jelas mengatakan bahwa ini tidak boleh menggantikan Alkitab. Karena ini cuma sarana. Sarana atau alat bagi gereja agar kita ini secara menyeluruh dapat menata kehidupan kita sebagai gereja dan menjalankan tugas panggilan di dunia tadi. Harus ditegaskan juga bahwa tata gereja adalah sarana atau alat bagi gereja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu cuma alat. Karenanya, ini kata-kata ini penting. Tidak boleh didewakan, tapi juga tidak boleh diabaikan. Apa sih itu? Didewakan, jatuhnya nanti pada legalisme kalau mendewa-dewakan tata gereja. Memandang tager akhirnya adalah peraturan lengkap yang mengatur segala sesuatu, bahkan sampai kepada hal-hal yang rinci yang bersifat moral etis. Di luar itu berarti salah, gitu kira-kira. Nah, kita jangan sampai jatuh pada legalisme yang kemudian menjadikan aturan itu segala-galanya. Atau yang kedua, pendulumnya, jangan sampai ini diabaikan atau diremehkan. Nanti jatuhnya pada anarkisme. Memandang tagar tidak diperlukan karena dianggap mengekang kebebasan dalam kehidupan bergereja. Pengennya kita bergerak bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Nantinya tadi tuh istilah yang pertama, amburadul. Ya, anarkis kan, siapa yang kuat dia yang kemudian menerapkan aturan menurutnya. Itu anarkisme namanya. Jadi tagar ada di antara dua ekstrem ini. Jangan sampai jatuh pada legalisme, jangan sampai jatuh pada anarkisme. Cukup diberlakukan dengan sewajarnya. Karena ini adalah tata yang mengatur kehidupan kita bersama. Dasar teologisnya ada. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan nah, dalam kehidupan bersama itu ya. Tetapi justru Allah menghendaki shalom. Damai sejahtera, atau dalam bahasa PB, Yunani pakai nama Irene kalau kita menggampangkannya ya. Nama anak Irene itu artinya ya memang ini damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Atau yang ayat 40-nya mengatakan, tetapi segala sesuatu, ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, harus berlangsung dengan sopan dan teratur tadi supaya nggak anarkis, nggak amburadul, nggak siapa yang kuat dia yang menang,
siapa yang paling banyak itu pasti yang benar. Enggak, dilihat. Karenanya ditata kehidupan berjemaat itu sehingga segala sesuatu pelayanan berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu dasar-dasar teologis dari adanya tata gereja. Nah, sifatnya gimana? Ada 3 sifat yang kita pahami dengan tata gereja GKI. Tager talak GKI. Yang pertama, tager talak itu karena sarana dia harus melayani. Sifatnya harus melayani apa? Kehidupan bergereja. Tata gereja tidak boleh menjadi tuan atas kehidupan gereja. Jadi kita yang melayani dan tunduk kepada tata gereja itu. Ingat, gereja adalah tubuh Kristus yang harus tunduknya pada pertama-tama kehendak Kristus sang kepala gereja. Tata gereja adalah perangkat yang justru harus melayani gereja. Ini perangkat. Kalau tadi sarana ini perangkat yang harus melayani gereja. Menolong gereja agar dapat memberlakukan dengan sebaik-baiknya apa yang jadi kehendak sang kepala. Nah, tentu masing-masing gereja kan punya pergumulan teologisnya masing-masing. Mencari kehendak Tuhan juga dengan kekasannya, kebiasaannya masing-masing. Karenanya tager talaknya pun beda-beda satu sama lain. Tergantung juga dengan konteks di mana dia hidup dan melayani. Itu yang pertama, sifatnya harus melayani. Nah, yang kedua, sifatnya adalah terikat pada ruang dan waktu. Ada bagian-bagian tata gereja yang dirumuskan dan disepakati terkait dengan konteks keberadaan gereja pada saat tertentu. 2003 itu pertama kali ada tata gereja bersama. GKI Jabar, Jateng, Jatim, 2003 itu punya tata gereja yang sama. Tapi dengan catatan, yang beberapa hal yang belum diatur di tata gereja bersama ini, masih boleh mengikuti tata gereja masing-masing sinode. Jabar, Jateng, Jatim. 2003. Lalu terjadi amandemen di 2009 yang sekarang kita punya bukunya. Yang Bapak Ibu mungkin punya bukunya warna biru itu. 2009. Lalu tidak ada lagi tuh aturan tambahan tadi. Di luar ini masih boleh pegang aturan masing-masing, nggak bisa. Karena udah sepakat, udah mulai diatur semua. Nah, proses amandemennya termasuk lama sekarang ini. Baru 2022 ini kita akan punya amandemen yang baru, tata gereja yang baru. Jadi berapa tahun tuh? 13 tahun dari 2009 ya. Tapi kan ini mau mensyaratkan bahwa kita ini mengolahnya supaya menjawab kebutuhan zaman dan konteks. Gak mungkin tata gereja tahun 2003 masih terus bisa dipegang untuk tahun 2022 ini. Karenanya perlu amandemen. Begitu juga tata gereja kita. Tidak ada satu tata gereja pun di dunia ini yang bersifat universal dan kekal. Nggak ada. Semua gereja pasti pernah mengamandemen tata gerejanya. Jadi tidak mungkin dapat berlaku di segala tempat dan di setiap waktu. Karenanya tata gereja itu memang terikat pada ruang dan waktu, dan itu berkaitan dengan sifat yang ketiga. Ini gambar gereja tertua di dunia ini, GKI tertua di dunia ya. Ini GKI tempat saya tumbuh, GKI Indramayu. Sampai sekarang bangunannya begini. Nggak mungkin ketika punya tata gereja di 1858, itulah kelahiran GKI Indramayu, 1858, masih terus dipakai sampai sekarang, 2022. Nggak mungkin. Kami di kantor sinode punya sejarah tata gereja dari bahkan yang dari awal. Dulu tata gereja kita itu cuma buku saku, tipis banget, ukurannya kecil, kayak buku saku saja. Boleh tuh Pak Handri kalau mau sekali-sekali datang ke kantor sinode ya, main. Lihat tata gereja kita awalnya cuma, aturannya cuma berapa pasal gitu. Ya cukup untuk tahun-tahun itu 1940-an ya. Tetapi sekarang kenapa makin tebal? Karena memang makin kompleks kan kehidupan kita berjemaat. Makin banyak keberagamannya. Makin banyak persoalan yang dihadapi. Makin banyak juga aturan yang diperlukan untuk menjaga keteraturan tadi ya. Nah, di sini harus tetap diingat bahwa tata gereja adalah alat pelayanan tadi. Padahal gereja selalu berada dalam situasi yang berubah terus. Bahkan di tengah kami sedang amandemen nih, Komisi Tata Gereja ini, kan muncul pandemi. Konteks yang berbeda banget kan? Dari konteks pra-pandemi misalnya. Nah, di tengah itu pun kami berupaya untuk, ayo bagaimana sekaligus
memasukkan sedikit-sedikit persoalan konteks pandemi ini dalam amandemen yang sudah terjadi. Padahal kami sudah berjalan 3 tahun waktu itu untuk membicarakan ini. Ya, mulai lagi dikit-dikit diulang lagi, tambahkanlah bagian ini, panggil lagi tokoh-tokoh, dosen-dosen untuk memberi masukan. Karenanya nggak gampang memang untuk amandemen. Karena kita mau berubahnya itu untuk menjawab konteks. Karena itu tata gereja harus selalu bersifat terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Justru demi berfungsi gereja yang dilayaninya, maka memang harus terbuka untuk berubah di tempat dan situasi di mana gereja hidup. Bisa jadi mungkin tidak semua konteks pandemi itu akhirnya bisa terwakili dalam amandemen tadi. Ini menjadi semacam tagar nanti yang transisional namanya. Harus diperbaiki lagi menghadapi era pasca pandemi yang mungkin new normalnya itu berbeda dengan kehidupan pra-pandemi. Gereja harus siap dengan itu. Misalnya, waktu awal-awal pandemi kan BPMS kemudian memutuskan perlawatan, rapat kerja, PMS maupun raker itu dikerjakan secara online. Belum pernah diatur di tata gereja kita tuh. Ya. Nah itu ada orang-orang yang kemudian protes. Betul. Ada penatua-penatua di seantero GKI ini dari Jabar, Jateng, Jatim yang protes. Apakah sah rapat kita melalui online? Nah, ada yang bertanya begitu tuh. Tapi inilah konteks yang sedang kita hadapi. Mungkin ke depan ya harus diatur tuh. Di dalam tagar talaknya. Ada juga rapat begini-begini. Nah, yang sekarang kita atur masih tata tertib dalam persidangan akhirnya. Ya. Persidangan majelis jemaat, majelis klasis, kan kita punya tata tertibnya yang mengadop untuk kemudian online itu masuk dan sah di sana. Ini perubahan yang kita hadapi. Digital ministry. Tahun 2009 kita belum memikirkan pelayanan digital. Ya. Nah sekarang ini jadi kebutuhan kan? Nah itu mungkin mesti ditampung. Gimana batasannya digital ministry itu, gitu ya? Apa yang boleh kita kerjakan? Apakah kemudian menggantikan kebaktian yang tradisional, yang ketemu di satu tempat? Nah, itu mesti kita pikirkan ke depan. Ini pasca pandemi berubah sekali kehidupan. Dan GKI harus menjawab tantangan itu. Salah satunya, selain kita harus punya eklesiologi yang baru, pemahaman gereja yang baru, tata gerejanya juga mesti terus dibarui. Kita masuk sekarang ke tata gereja, tata laksana kita yang sendiri. Sudah berapa sering buka buku biru ini, saudara-saudara? Sengaja ya, agak sengaja memang pakainya warna biru supaya beda dari Alkitab lah ya. Alkitab tuh biasanya warna hitam, coklat, merah gitu ya. Jarang-jarang loh Alkitab biru kan. Ya sengaja kita pilih warnanya biru supaya rada beda lah dari Alkitab ya. Kalau warnanya merah tuh bisa keseliru bareng tuh ya. Oke. Pertama-tama, kalau ditaruh di paling bawah bukan berarti paling jelek, paling rendah. Ada mukadimah di tagar kita. Ya. Mukadimah tuh kalau di sistem kenegaraan kita adalah kayak pembukaan undang-undang dasar lah, gitu ya. Lalu ada tata dasar. Jadi mukadimah 11 alinea plus penjelasan terhadap mukadimah. Lalu ada tata dasar, itu 14 pasal plus penjelasan tata dasar. Mukadimah menjadi pendasaran untuk dibuatnya tata dasar. Jadi dari 11 alinea itu kemudian di break menjadi 14 pasal, kira-kira begitu ya, tata dasar. Tata dasar menjadi pendasaran untuk membuat namanya tata laksana. Ada 49 bab, 214 pasal. Kayaknya sih nggak ada yang bisa sampai apal, saudara ya. Tapi zaman dulu ketika Sinode Jabar punya aturan sendiri, ada tuh yang kita pernah sebut ya, ini pendeta tata gereja nih, karena dia nggak usah buka bukunya pun apal loh. Ada pendeta-pendeta masa itu. Saya ingat sekali pendeta emeritus Petrus Najari misalnya. Itu apal betul tata gerejanya Jabar pada masanya. Kalau sekarang sih rasanya ampun-ampun deh ya Pak Andri ya. 214 pasal, aduh Tuhan dia
49 bab ditambah 14 pasal tata dasar, 11 alinea mukadimah. Bisa ngapalin mukadimah aja udah bagus lah. Lalu 49 bab 214 pasal ini menjadi pendasaran untuk membuat piranti gerejawi. Jadi gambar ini tidak berarti yang paling bawah itu paling rendah, kebalik. Justru itu menjadi dasar. Ya. Makanya dibuatnya di bawah ya. Piranti gerejawi itu terdiri dari pedoman pelaksanaan, lalu ada piranti administrasi yang sudah lama tidak pernah diterbitkan sinode, kami harus akui ini kelalaian ketika Tager 2009 mestinya disertai dengan piranti administrasi 2009. Yang ada yang kita punya piranti administrasinya masih yang 2003. Sehingga penyebutan nomor-nomor pasalnya udah berubah sekali. Mau dikerjakan nanggung, tunggu aja sampai tata laksana amandemen terjadi. Baru dibuat piranti administrasinya gitu ya. Surat-suratnya gimana, kopnya mestinya gimana, itu piranti administrasi. Bahan-bahan pembinaan itu termasuk piranti gerejawi. Yang kayak sekarang ini mestinya masuk di piranti gerejawi. Ya. Nah, mana yang disebut tata gereja? Ini dua ini. Mukadimah plus tata dasar itu disebut tager. Tata gereja kita. Ya, itu dia. Lalu ditambah dengan yang atas ini, tata laksana. Itulah yang membentuk jadi kesatuan hukum yang ada di buku biru ini. Tager talak. Jadi kalau kita nyebutnya mestinya lengkap. Tata gereja dan tata laksana GKI. Piranti gerejawi itu bukan bagian dari tager, itu tambahan. Aturan-aturan yang lebih rinci, bukan aturan ya, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman yang lebih rinci untuk menerapkan apa yang ada di tata laksana. Jadi buku biru itu sebutannya adalah tager talak GKI. Tagernya terdiri dari mukadimah dan tata dasar, ditambah dengan tata laksana. Nah ya, nanti kalau ada dalam percakapan gerejawi ditanya tuh Pak Handri, calon pendeta, nanti kan bentar lagi ada nih dari Jakarta Timur ya. Apa itu yang disebut, bagian yang disebut tager? Nah, coba tahu nggak tuh adik-adik kita tuh ya. Nah, ini Bapak Ibu juga dikasih penjelasan. Tager itu bagian mukadimah plus tata dasar, lalu yang disebut tata laksana itu sendiri, lalu digabunglah menjadi buku biru, tager talak GKI. Apa itu mukadimah isinya? Ini pada ranah teologis, mukadimah dari tager GKI itu dimaknai sebagai dasar eklesiologis dari tata gereja dan tata laksana GKI. Jadi kalau mau tahu GKI itu gereja seperti apa, baca mukadimah nih. Termasuk gereja lain. Kalau kesempatan nanti punya ya, saudara dari mana gereja lain, minta coba tanya bagian mukadimahnya bicara apa. Itulah penggambaran tentang gereja yang diidamkan oleh gereja tersebut. GKI sama. Di mukadimah tata gereja kita ada dasar eklesiologis kita. Dan dari semua peraturan turunannya, itu juga di situ dasar teologisnya. Baik tager talak maupun pedoman pelaksanaannya. Termasuk dalam keputusan-keputusan Majelis Sinode GKI, membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan harus mengacu pada dasar eklerologis itu. Yang kedua, pada ranah gerejawi, mukadimah dirumuskan secara konkret dalam bentuk pokok-pokok pengakuan GKI mengenai apa itu gereja. Pengakuan iman GKI yang lengkap akan memuat pokok-pokok pengakuan iman lainnya. Ya, jadi pokok pengakuan iman GKI mengenai gereja ada di mukadimah. Dan pengakuan iman GKI secara lengkap, ya tentu bukan hanya gereja kan, tapi juga tentang siapa Allah, apa itu dimaknai dunia, manusia, dan keselamatan. Salah satu dari pokok pengakuan iman GKI tentang gereja tampak di mukadimah kita. Jadi mukadimah ini menjadi jiwa dari tager talak GKI yang berbentuk peraturan-peraturan kemudian. Nah, pokok-pokok pengakuan iman GKI tentang gereja yang ada dalam mukadimah itu merumuskan tentang identitas gereja yang dipahami dan dipercaya oleh GKI. Pusatnya dua hal. Jadi kalau baca mukadimah berarti cari ini. Apa atau siapa gereja itu, dan apa tugas panggilan atau misi dari gereja itu. Ada di mukadimah. Ya. Siapa gereja, apa tugas panggilan dan misi gereja. Secara garis besar, pokok-pokok pengakuan iman GKI tentang gereja dalam mukadimah dibagi menjadi dua bagian ini. Pengakuan iman mengenai gereja yang bersifat universal, berlaku umum,
dan pokok-pokok pengakuan iman mengenai gereja yang bersifat partikular, mengenai GKI sendiri dengan konteks yang ada di Indonesia. Itu bagian mukadimah. Lalu kita beranjak ke yang sesudahnya, yaitu tata dasar. Tata dasar tadi 14 pasal, 14 pasal. Di sini tata dasar memuat definisi diri GKI yang merupakan penjabaran dari eklesiologi GKI di mukadimah tadi. Dan dirumuskan dalam bentuk peraturan dasar, mulai ada peraturan-peraturannya yang singkat, padat, dan belum operasional. Operasionalnya di mana? Nanti di tata laksana. Lebih operasional. Prosedurnya begini, syaratnya begini. Nah, itu ada di tata laksana. Ini lebih kepada rumusan yang singkat, padat, ya, tentang penjabaran dari eklesiologi tadi. Penjelasan tentang tata dasar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata dasar. Jadi kalau agak susah baca tata dasar, lihat bagian penjelasan. Ada tuh, berhimpit dengan, berderetan dengan, berurutan dengan tata dasar. Lalu kita beranjak ke tata laksana. Nah, di tata laksana, dimuatlah penjabaran dari tata dasar GKI itu dalam peraturan-peraturan yang lebih operasional, yang terinci, yang berisi seperti ini. Pengertian dan ketentuan gerejawi, persyaratan-persyaratan gerejawi, orang kalau mau baptis syaratnya begini, mau jadi penatua syaratnya begini, jadi pendeta, menjadi kader syaratnya begini, itu ada di sana. Prosedur gerejawi, orang kalau mau menikah mesti begini, 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 ya ada prosedurnya. Mau baptis anak mesti begini, ini ada prosedurnya di sana. Terdiri dari 214 pasal, dan lalu terakhir adalah piranti gerejawi. Ya. Apa aja yang menjadi piranti gerejawi nanti kita lihat. Adalah perlengkapan dari tata gereja dan tata laksana GKI agar persyaratan-persyaratan gerejawi dalam talak tadi dapat dipenuhi dan prosedur-prosedur GKI dalam talak tadi juga dapat diwujudkan. Isi piranti gerejawi kita ini, pedoman pelaksanaan yang bukunya dalam bentuk binder warna merah. Itu masih punya nggak tuh? Warna merah generasi kita awal-awal tuh, Pak Handri, waktu jadi pendeta ya. Masih dibagi warna merah, sekarang warnanya udah makin pudar, udah tinggal pias-pias gitu warna yang saya punya ya. Binder itu sifatnya karena pedoman pelaksanaan kan bisa terus muncul dari keputusan-keputusan sidang, tambahkan lagi di situ di binder itu, mestinya begitu ya. Cuman kelihatannya belakangan kurang terlaksana nih, sehingga ada banyak update dari keputusan PMS misalnya nggak terbagikan secara langsung karena dianggap sudah tahu dari sejak tahun berapa itu 2016 maaf, keputusan-keputusan kita itu persidangan majelis sinode maupun rapat kerja BPMS dibagi hasilnya kepada seluruh MJ dan termasuk pendeta. Jadi kalau ada rekan yang mengatakan saya kok nggak tahu ada perkembangan ini ya, berarti nggak baca hasil-hasil keputusan kita. Ya, berarti nggak baca. Dan saya mengakui juga ketika jadi pendeta jemaat ya cuman baca kalau yang bagian yang saya perlu kan, itu kan nggak bisa baca semuanya ya. Akhirnya ada banyak peraturan yang lolos tuh nggak pegang. Sekarang tahu sendiri ketika masuk di ranah kepemimpinan, iya ya, nggak gampang ternyata meminta rekan-rekan baca ini ya, karena udah habis waktunya untuk bikin renungan seminggu itu mesti mimpin 7 kali renungan ini dan itu ya, habis juga waktunya untuk itu sih. Pedoman pelaksanaan GKI, lalu ada piranti administrasi yang tadi saya bilang sejak 2003 belum diperbaiki ya, mohon maaf nantikan ketika tager yang baru muncul maka piranti administrasinya pun harus baru ya, ingatkan itu nanti ya. Saya juga akan ngingetin karena berarti teman-teman baru yang akan meneruskannya. Saya selesai gitu. Lalu yang ketiga adalah bahan-bahan pembinaan sinodal. Bahan-bahan pembinaan sinodal ini ya ini bina penatua, bina pendeta gitu, itu yang kita punya ya. Nanti dibuat juga bina aktivis sedang disusun sekarang untuk komisi-komisi gitu ya, itu bina GSM. Bahan-bahan pembinaan itu mestinya jadi satu kesatuan yang disebut nanti bagian dari piranti gerejawi. Yang keempat adalah peraturan piranti atau bahan lain yang setara. Keputusan-keputusan raker, ya, bahan-bahan pembinaan lain yang bisa dikumpulkan lalu menjadi piranti gerejawi. Nah, sistem penataan gereja dalam tager talak GKI ya begini ya.
Mukadimah mengatakan agar GKI dapat mewujudkan kesatuannya yang utuh dan dinamis, serta dapat melaksanakan misinya secara berdaya guna, efisien, dan berhasil guna atau efektif, tata gereja dan tata laksana GKI ini disusun, disahkan, dan diberlakukan, ini Mukadimah alinea 11, secara resmi oleh Majelis Sinode GKI, menjadi perangkat peraturan dan sarana organisasional gerejawi. Kalau dikatakan diberlakukan dan disahkan oleh Majelis Sinode, itu berarti hanya boleh disahkan dalam persidangan Majelis Sinode PMS. Jadi nggak boleh cuman BPMS-nya saja yang mengesahkan, nggak bisa. Ya, BPMS kan cuman badan pelayanan, badan pekerja Majelis Sinode. Maka yang harus mengesahkan Majelis Sinode dalam persidangannya PMS. Tata gereja dan tata laksana GKI ini disusun berdasarkan sistem penataan gereja kita. Nah ini sistem pemerintahan gereja kita, sistem organisasi gereja kita, presbiterial sinodal. Apa sih kekasannya presbiterial sinodal? Kita lihat sistem-sistem yang lain. Ya. Dalam sistem pemerintahan gerejawi, ada berbagai macam sistem. Sebut yang pertama adalah kongregasional. Apa nih kalau kongregasional? Tiap gereja atau tiap jemaat, ingat ya, bukan anggota jemaat, tetapi tiap gereja atau jemaat. Cipinang Elok itu jemaat, Cikarang itu jemaat, lalu apalagi kalau di Bektim itu jemaat. Tiap jemaat itu memiliki otonomi atau kemandirian mutlak. Jadi ini memutuskan sesuatu berdasarkan gerejanya saja. Ya. Kalau ada yang mengikat bersama sebagai sinode, biasanya disebut moderamen. Muncul kalau ada persidangan bersama, baru ada tuh moderamen. Kesehariannya masing-masing gereja yang memutuskan. Itu kongregasional. Nah, jemaat-jemaat ini bersama dengan yang lain-lain itu terikatnya dalam federasi. Ya, kalau sistem negara ya itu tadi sistem negara federasi lah. Malaysia itu federasi ya, setahu saya ya. Amerika Serikat itu kan ada negara bagian yang punya otoritas mutlak masing-masing. Nah, contoh gereja yang mengadop sistem pemerintahan gerejawi seperti kongregasional ini ada di GITJ misalnya, Gereja Injili Tanah Jawi, atau GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Ini adanya di daerah-daerah Gunung Muria di mana? Jawa Tengah bagian utara. Ya, sekitaran Pati, Jepara, Kudus itu. Lalu GBI, nah itu kongregasional. Ada sinodenya ada, tapi sifatnya federasi. GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, itu kongregasional. Masing-masing membuka sendiri, membiayai sendiri gitu. Ya, kalau kesulitan ya juga teman-temannya yang membantu dalam keterikatan yang tidak terlalu kuat. Ya, beda dengan GKI. Ya. Lalu ada sistem papal. Ini Gereja Katolik Roma nih yang punya. Pimpinan utamanya dan penentu dalam proses pengambilan keputusan ada di tangan paus. Nah, itu dipegang oleh Gereja Katolik Roma, sistem papal. Ada yang namanya sistem episkopal. Pengambilan keputusan dan kuasa terbesar ada di tangan para uskup atau episkopos. Atau kalau di kita eporus. Nah, contohnya kalau yang dekat dengan kita ya HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Atau gereja-gereja Anglikan. Gereja-gereja Metodis itu ada eporusnya, ada ketua para uskupnya gitu ya, episkoposnya. Kuasanya besar sekali, saudara. Kalau mungkin di Katolik ya kayak papal gitu, kayak sistem paus. Ya. Ini yang paling besar diputuskan oleh pemimpin tertingginya itu. Ya. Presbiterial ini pengambilan keputusannya ada di tangan para penatua. Nah, kalau sistem presbiterial, para presbiter atau para presbuteros dalam bahasa Yunani. Melalui persidangan di jemaat lokal, itu sistem presbiterial. Jadi persidangan para penatua di jemaat setempat. Itu presbiterial. Nah, kita kayak presbiterial sinodal. Pengambilan keputusan yang paling berwenang, kita nggak pernah bilang paling tinggi. Pengambilan keputusan yang paling berwenang ada di tangan para presbiter atau penatua melalui persidangan atau rapat-rapat baik di jemaat lokal, klasis, sinode wilayah, maupun sinode.
Jadi di semua ruang lingkup itu punya peran. Para penatua menjalankan tugas kepemimpinan secara kolektif kolegial, tidak sendirian, tidak ada yang lebih tinggi satu dari yang lain. Pendeta tidak lebih tinggi dari penatua, penatua tidak lebih tinggi dari pendeta. Dalam sistem ini semua ada dalam egaliter, kesamaan kedudukan. Termasuk dalam tadi kepemimpinan di lingkup-lingkup itu. Tadi ya, jadi misalnya Sekum BPMS tidak lebih tinggi dari Sekum Sinode Wilayah atau Sekum Klasis misalnya. Enggak, kita nggak ada sistem komando kayak gitu ya. Kami cuman menjadi pejabat kepemimpinan di lingkup yang paling luas sinode. Kedudukannya sama seperti pendeta yang lain. Ini yang membedakan nih. Jadi misalnya kalau saya atau Ketua Umum Sinode GKI Pak Handi datang ke gereja saudara kan nggak kemudian disambut kayak datangnya pejabat tinggi, diambilin tasnya, dibawain. Nggak ada di GKI kayak begitu. Tapi kalau Eporus HKBP datang misalnya, suatu jemaat, wow, itu mah udah kayak menyambut pejabat tinggi ya. Bupati juga kalah kali kalau dibanding yang Eporusnya datang ya. Nah di GKI kan nggak ada kayak begitu. Kita sama aja. Ya. Sama-sama tingginya, sama-sama rendahnya, kedudukannya pokoknya sama. Di sisi lain akhirnya jadi susah ya orang mau cari pimpinan di aras-aras begitu, karena apa bedanya gitu kan, dimarahin orang lebih banyak malah justru ya, dikritikin orang lebih kenceng gitu ya, orang lebih memilih kalau gitu saya di jemaat aja. Beda kalau di tempat-tempat yang punya kedudukan tinggi itu rebutan malah bisa berkelahi untuk kedudukan sebagai ketua sinode. Itu sisi lemahnya, bisa jadi itu. Dalam organisasi seperti ini, persidangan menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena keputusan itu kan diputuskan dalam rapat para presbuterosnya, rapat para penatuannya. Tuh, pendeta itu apa, Pak? Pendeta itu juga penatua. Maka ingatlah kalau saya misalnya, atau pendeta Handri, kami beda cuma 1 tahun. Dulu ketika mau jadi pendeta kan melewati satu tahapan namanya penatua khusus. Zaman kita masih PNTK ya, Pak Handri ya. Masih PNTK dulu, penatua khusus. Zaman sebelum kita TTK, tua-tua khusus ya. Sekarang ini cuma penatua disebutnya. Agak bingung tuh. Ini penatua apa? Maka disebut penatua capen. Lebih panjang lagi sebenarnya. Penatua calon pendeta lebih panjang lagi. Sebenarnya pada dasarnya pendeta itu juga penatua. Nah itu dalam sistemnya Calvinis kan dibagi. Ada teaching elder, nah itulah para pendeta, penatua yang mengajar. Lalu ada yang namanya ruling elders. Itulah sebenarnya penatua yang awam, yang menggerakkan roda organisasi. Ya. Itu pemisahan dari awal tuh sebenarnya. Tapi sebenarnya pendeta juga penatua. Makanya persidangannya persidangan majelis jemaat. Siapa majelis jemaat? Penatua dan pendeta. Itu yang terjadi. Makanya kalau dikatakan, duh di GKI itu kok ya rapat terus. Ya karena sistem itu mengharuskan kita rapat. Beda kalau sistemnya episkopos tadi ya, episkopal. Tinggal tanya, Pak Handri, keputusan kita jadinya gimana Pak? Nah tunggu, kan ketuanya, kepalanya, Eporusnya gitu kira-kira, Pak Handri gitu kira-kira. Gitu kan. Cukup, cepat. Pak Handri bilang A, semua ikut A. Itu episkopal. Pimpinannya siapa, itu kita tunggu putusannya. Tapi kalau kita, enggak. Pimpinannya kolektif kolegial, kumpulan penatua. Maka perlu persidangan. Tadi kan dibilang ya, kalau ada 30 orang aja penatua, 30 pikiran. Bahkan bisa bercabang lagi, A, B, C pikirannya kan. Jadi bisa 60, karena 30A, 30B, 29A, B, wah jadi banyak. Karenanya perlu persidangan, dan disitulah kita mestinya memahami, kalau gitu rapat itu memang sesuatu yang sangat penting. Di persidangan itulah kita mencari keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Pak Roni Nathanael selalu mengingatkan, rapat kita itu adalah pencarian kehendak Tuhan. Makanya jangan abai untuk ikut rapat. Karena saudara sedang ikut bergumul untuk mencari kehendak Tuhan, kan? Jangan diserahkan pada 1-2 orang, karena itu bukan sistem kita. Sistem kita pengambilan keputusannya, maka harus quorum, kan? Tanya dulu, quorum nggak nih PMJ-nya? Kalau nggak, batal. Berapa kali kami melawat? Batal. Zaman onsite pun bisa tuh.
onsite apalagi ya. Begitu datang ke satu kota, PMJ-nya nggak pulang kami. Kenapa? Karena nanti dianggap tidak sah persidangan itu. Udah capek-capek jauh-jauh nggak sah. Waduh, ya, bisa digugat gitu. Ya, kita mencari kehendak Tuhan dalam persidangan yang bertanggung jawab. Itulah penataan GKI. Ini kekasan yang dikumpulkan oleh Pendeta Roni Nathanael. Karena gereja-gereja lain pun mengadop sistem presbyterial sinodal. Gereja Kristen Jawa, gereja-gereja Kristen Jawa GKJ, GPIB pun menyebut dirinya presbyterial sinodal. Nah, apa khasnya GKI? Khasnya GKI ini, titik tolaknya adalah jemaat setempat, jemaat lokal, yang dihayati sebagai perwujudan gereja dalam arti yang utuh dan lengkap, itu jemaat. Otoritas tertingginya bukan di majelis jemaat, tetapi pada Tuhan sendiri, dan semua orang punya panggilan imamat yang sama. Imamat am, yang rajani, gitu ya. Panggilan kita sama. Di antara mereka tidak ada hierarki yang menempatkan orang yang satu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ini presbyterial sinodalnya GKI ini. Nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Pengambilan keputusannya bersama. Agak beda dengan GPIB misalnya. Kekuatan sinodenya lebih kuat, lebih besar. Mengatur misalnya mutasi. Mutasi itu di rolling tiap 4 tahun pendeta harus ikut. Jadi 4 tahun di Cipinang Elok, 4 tahun nanti pindah ke Cipinang Indah, 4 tahun lagi pindah ke Pondok Indah, gitu ya. 4 tahun lagi terus digeser. Tanpa pernah tahu kenapa saya dipindah ke sana. Nggak pernah tahu. Yang tahu siapa? Sinode. Itu kekuasaannya ada di sinode. Makanya orang yang dekat sinode enak. Sebenarnya. Dapatnya deket-deket aja tuh, sekitaran Jakarta. Yang nggak dikenal, ditaruhnya di ujung-ujung mana. Nah, kita nggak mengenal sistem itu kan. Karena justru sama. Tidak ada hierarki yang menempatkan orang satu lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Pemimpinan jemaat dipercayakan pada satu lembaga yang disebut majelis jemaat, yang beranggotakan para pejabat gerejawi, yaitu penatua dan pendeta. Siapa ini penatua dan pendeta? Itu adalah anggota jemaat yang dipilih, diteguhkan, ditabiskan untuk memangku jabatan gerejawi. Majelis jemaat juga majelis klasis, majelis sinode wilayah, majelis sinode, melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepemimpinan secara kolektif. Nah, ini yang kadang kita lupa nih, saudara. Coba jujur ya, kalau sedang sidang PMK, persidangan majelis klasis, kan saudara utusan masing-masing jemaat ya, betul ya? Jadi utusan dari majelis jemaat GKI Kayu Putih, 1, 2, 3, 4, 5, biasanya kan 5 ya, minimal maksimal 5 tuh. Yang kita bawa biasanya kepentingan jemaat kita sendiri di dalam persidangan majelis klasis, bener nggak? Kayaknya kita rebutan, coba kalau udah ngitung itu TJB, bener nggak? Oh kenapa sih jemaat saya paling gede nih? Coba diturunin dong, Cipinang Elok sekarang juga besar lah, dia mesti dinaikin. Akhirnya kepentingan masing-masing ya. Lupa kita bahwa ketika kita diutus dalam persidangan majelis klasis, saudara bukan lagi majelis jemaat, tapi kita bersama membentuk sebagai majelis klasis. Nah, itu kita lupa tuh di situ. Ya. Maka mestinya perjuangannya adalah perjuangan untuk kebutuhan klasis. Sama utusan-utusan klasis ke sidang sinode wilayah. Wah, memperjuangkannya kan kepentingan klasisnya tuh kadang-kadang. Terus ributnya tuh itu. Lupa bahwa ketika kita berhimpun dalam persidangan majelis sinode wilayah, berarti kita inilah majelisnya. Majelis sinode wilayahnya bersama-sama sedang mikirkan kepentingan dan kebutuhan sinode wilayah kita. Nah, itu yang kami tanamkan sekarang ketika PMS terjadi, persidangan majelis sinode. Kalau enggak cuma ribut mempertahankan, membela kepentingan masing-masing sinode wilayah. Kita bilang, ini yang kita putuskan adalah bukan program majelis sinode sendirian, BPMS, tapi program kita bersama sebagai sinode GKI. Nah, gampang loh. Karena kan masing-masing punya kepentingannya. Tapi kita mau mengingatkan, yang namanya majelis sinode itu, ya semua kita ini majelis sinode loh. MJ itu kalau bergabung dalam PMS, ya namanya majelis sinode. Ketika ada dalam PMK, kita ini menjadi majelis klasis. Yang sedang memutuskan kepentingan klasis. Bukan lagi membawa kepentingan jemaat masing-masing di persidangan itu. Itu sebenarnya kekasan kita.
Maka pendeta pun pendeta GKI kan ya. Bukan cuma pendeta GKI Cipinang Elok misalnya. Dari tadi yang kelihatan soalnya Pak Hantri terus nih dari tadi nih ya, makanya saya sebutin terus Pak Hantri. Pendeta GKI dengan basis pelayanan Cipinang Elok, begitu kan? Maka nggak boleh dihalangi mestinya ketika ada yang minta pembinaan di GKI Tanggamus misalnya. Ada yang kelas Jakarta Utara tuh ya. Jauh kan itu. Karena dia juga pendeta GKI yang diperlukan kehadirannya, keunggulannya untuk memimpin juga pembinaan di jemaat GKI yang lain. Ya tentu ada batasnya lah ya. Nggak terus tiap hari keluar ke mana-mana lalu di dalam nggak diperhatikan ya. Itu maknanya sebenarnya. Pendeta adalah salah satu dari para pejabat gerejawi. Ia tidak berada di atas para pejabat gereja yang lain, tapi juga tidak berada di bawah para pejabat gerejawi yang lain. Ini kadang-kadang terjadi tarikan pendulum juga. Ada di tempat-tempat tertentu, jemaat-jemaat tertentu, semua pendetanya yang memutuskan, yang didengar. Lalu yang lain itu seperti bawahan yang ngikutin aja apa kata pendetanya. Tapi di titik lain ada kebalikannya. Penatuannya begitu berkuasa, lalu pendetanya seperti karyawan. Nggak boleh dua-duanya di GKI. Di GKI dua-duanya sama, pejabat gerejawi yang tidak ada lebih tinggi, lebih rendah dari yang lain, karena kolektif. Ini perlu diingatkan keras-keras nih ya, karena itu dua-duanya ada di GKI itu. Yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang satu pendeta sentris yang jadi semua maunya pendeta, lalu yang lain kayak bawahan, ikutin aja. Yang satu kebalikannya, pendetanya karyawan, disuruh-suruh aja. Ya. Lalu penatuannya jadi pemerintah gitu. Dua-duanya tidak boleh ada di GKI. Pendulumnya mesti gerak. Nggak boleh berhenti di ekstrem kanan, nggak boleh berhenti di ekstrem kiri. Terus bergerak. Itulah pendulum yang benar, yang dinamis. Ya. Yang kemudian membuat kehidupan kita bersama itu jadi indah. Kasih sinode wilayah, sinode dihayati sebagai wujud gereja. Nah, ini tetap. Maka penyebutan kita sekarang kan nggak boleh bilang klasis Jakarta Timur doang sih, tapi GKI klasis Jakarta Timur. Ya karena dalam kesatuannya jemaat-jemaat di klasis Jakarta Timur itu membentuk satu nama gereja GKI. GKI klasis Jakarta Timur. Maka penyebutannya lengkap BPMK GKI klasis Jakarta Timur. Ya. Enggak cuma BPMK Jakarta Timur gitu, enggak. Lalu SW juga sama. Ketika klasis itu bergabung jadi satu, maka disebutlah satu kesatuan gereja yang namanya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Siapa majelisnya? Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Gitu kan, MSW, GKI, SW Jabar. Jadi panjang sih. Tapi kita mau mengingatkan semua lingkup itu GKI. Itulah kesatuan jemaat yang kemudian ada di lingkup yang lebih luas, tidak lebih tinggi. Keputusan paling berwenangnya ya di persidangan-persidangan menurut ruang lingkup masing-masing. Ada PMJ, ada PMK, ada PMSW, ada PMS. Nah, ini yang pernah ditanyakan tahun lalu. Kalau gitu, bisa saling meniadakan nggak Pak? Pokoknya saya maunya PMJ aja yang lebih berkuasa gitu keputusannya. Persidangan yang satu tidak boleh menguasai atau memerintah persidangan yang lain. Sebaliknya, tidak ada persidangan yang boleh semaunya berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan persidangan-persidangan sebelumnya serta yang dilakukan di lingkup yang lebih luas. Nih, ya. Jadi harus memperhitungkan keputusan di lingkup-lingkup bersama itu. Selain menaati keputusan PMJ sendiri, maka keputusan-keputusan PMK, PMSW, dan PMS Sinode GKI itu juga bersifat mengikat dan patut ditaati. Bahwa ada hal-hal yang kemudian sangat khas, sangat khusus pergumulannya setempat, boleh ada keputusan yang kemudian ditelurkan oleh PMJ. Tapi sekali lagi lihat, keputusan di lingkup yang lebih luasnya itu apa. Nih, untuk organisasi GKI, kita punya 3 sinode wilayah, GKI Sinode Wilayah Jabar, Jateng, dan Jatim. Kita punya 19 klasis. Di Jabar itu ada 8, Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, lalu Bandung, Cirebon, Priangan, dan Banten. Ini yang paling muda, Banten. Ya. Lalu di Sinode Wilayah Jateng juga ada 8. Nah, ada klasis Jakarta 1, Jakarta 2, lalu Semarang Barat, Semarang Timur,
Ada klasis Solo, Magelang, Jogja, dan Purwokerto. 8 juga. Nah, Sinode Wilayah Jatim yang sedikit. 3 klasis. Bukan berarti kalau Bojonegoro itu klasis untuk GKI Bojonegoro dan sekitarnya. Enggak. Jatim itu menggunakan yang paling terluar jadi nama klasisnya. Ya, masing-masing ada yang anggotanya dari Surabaya. Pembagian kekuatan juga supaya merata. Ada klasis Bojonegoro karena ujungnya di Bojonegoro. Ada klasis Madiun, lalu ada klasis Banyuwangi. Banyuwangi ini mesti udah mulai diubah kalau jiwanya pakai yang paling ujung. Karena yang paling ujungnya sekarang Denpasar. Ya, karena ada paling baru tuh GKI yang lebih muda yaitu di Renon, Bali. Mestinya disebut klasis Denpasar itu sekarang kalau ngikutin jiwa itu ya. Jumlah gerejanya berapa jemaatnya? 230. Jemaat dari Batam sampai Denpasar. Kalimantan sudah ada belum? Sudah ada sekarang, tapi masih pos. Di Palangkaraya itu anak dari GKI Ngagel, dan di Pontianak anak dari GKI Beringin Semarang. Ya. Nah, di Sumatera kita banyak sekali sekarang, ya, sudah mulai banyak. Jadi kalau majelis jemaat siapa ya? Penatua dan pendeta. Penatua ini dipilih dan diteguhkan untuk pelayanan selama 3 tahun. Tahu nggak ada peraturan ini Bapak Ibu? Yang kedua, demi pemberdayaan anggota untuk menjadi penatua, seorang penatua menjalani pelayanannya untuk 1 masa pelayanan saja. Berarti cuma 3 tahun saja. Wah, ini seneng nih sama yang lagi baru mau diangkat untuk periode kedua ya. Ini aturannya ada loh Pak, 1 kali aja. Di GKI kan gitu ya, seneng kalau segera selesai gitu kayaknya. Kebalikannya kalau di gereja lain justru pengen banget jadi penatua. Di GKI kebalikan, kalau bisa segera selesai jadi penatua. Ada nih aturan ini Bapak Ibu. Jadi betul. Cukup untuk 1 masa pelayanan saja. Tata Laksana pasal 80 ayat 2. Tapi ada ayat 3-nya sebenarnya. Nah ini ya sangat dibutuhkan. Tidak ada calon baru yang dapat dipilih. Seorang penatua dapat dipilih dan diteguhkan kembali untuk 1 kali masa pelayanan. Ya. Jadi ada ini tetap. Ya. Nah, masalahnya tahu apa tidak yang sangat dibutuhkan itu siapa ya majelis jemaat kan, Bapak Ibu Saudara sekalian juga gitu ya. Sesudah itu ya tidak dapat dipilih dan diteguhkan kembali untuk waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Ya, kalau mau benar-benar kita terapkan supaya memang ada regenerasi. Bahkan di beberapa gereja, termasuk GKI yang tempat saya pernah melayani, GKI Perumahan Citra 1. Kalau sekarang saya cantolannya di GKI Villa Melati Mas, sudah di Tangerang. Di GKI Citra 1 itu ada batasan. Penatua paling senior usianya adalah 65 tahun. Kalau sudah 65 tahun ke atas tidak boleh lagi dipilih sebagai penatua. Ya, ada tuh aturan tambahan itu. Bahkan seingat saya, terakhir saya masih di Citra 1 itu mau dimajukan lagi. Paling tua 60 tahun. Tapi kayaknya belum terlaksana. Ada juga jemaat yang sudah sampai ke taraf itu. Paling tua 60 tahun. Seingat saya GKI Samanhudi ya. Begitu atau belum, saya lupa. Tapi ada yang mau memajukan itu. Supaya apa? Supaya ada terjadi regenerasi kepemimpinan. Nah, untuk membantu pelayanan, MJ dibantu oleh Badan Pelayanan atau Komisi, Panitia, dan Tim Kerja. Badan Pelayanan itu sendiri siapa aja? Nah, ini adanya di pedoman pelaksanaan yang binder warna merah itu. Jenisnya adalah kita bisa membentuk departemen atau komisi. Ini yang bersifat tetap. Dan di GKI Jabar kebanyakan komisi. Kalau di GKI Sinode Wilayah Jateng, banyaknya departemen. Ya, pakai istilahnya tuh. Ada kekasan masing-masing lah ya. Lalu panitia, badan, atau kelompok, atau tim itu bersifat sementara. Kelompok kerja, panitia Natal, panitia Hari Raya Gerejawi itu sifatnya sementara kan. Ada lagi yang jenisnya yayasan. Ini bagian badan pelayanan yayasan juga. Di Sinode GKI ada badan pelayanannya, ada 2 yayasan itu. YMI, Yayasan Mardiko Indonesia yang bergerak di kebangsaan, isu-isu politik. Lalu ada YKB yang bergerak di sekarang ya digital ministry banyaknya. Dulu renungan-renungan harian ya.
Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Itu 2 yayasan di bawah Sinode GKI. Fungsi, dia memimpin bidang pelayanan khusus, lalu melaksanakan tugas khusus, dan juga memenuhi tugas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya. Tujuannya supaya tugas kepemimpinan jemaat di majelis jemaat itu dapat mencapai seluruh anggota jemaat dan dapat melibatkan semakin banyak anggota jemaat dalam pelayanan. Pak Handri, saya sampai jam berapa ini? Masih ada waktu Pak, dikit lagi. Masih ya. Ya. Oke. Nah, saya ingin beberapa bagian ini mestinya sangat terkait dengan tugas para penatua. Jadi saya ingin share sedikit. Nggak mungkin semua pasal tata laksana kita bahas ya, Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang mungkin berkaitan saja dengan tugas-tugas kita umumnya, saya akan coba kupas dengan ingat sakramen di GKI seperti di gereja-gereja gereja-gereja Protestan itu hanya 2, ya, yaitu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Seringkali saya masih bertemu dengan penatua yang memaknai pernikahan itu juga sakramen. Tidak, saudara. Di GKI hanya 2 ini sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Pernikahan, lalu apalagi yang biasanya yang dekat, ya biasanya sih pernikahan yang seringkali dianggap sebagai sakramen, itu ada di Katolik kalau pernikahan itu sakramen. Kalau di kita enggak, hanya 2 ini. Kenapa cuma 2? Nah, itu kan pertanyaannya, kenapa cuma 2 kalau gereja Protestan? 2 inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Benar? Tuhan Yesus memerintahkan kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sendiri yang ngomong. Satu lagi ketika perjamuan malam terakhir dia bilang, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ya, benar ya? Kalau pernikahan Yesus pernah memerintahkan nggak? Enggak. Cuma menghadiri pernikahan di Kana iya, tapi memerintahkan bahwa orang harus meneruskan itu tidak pernah ada. Jadi dasarnya gereja Protestan termasuk GKI memilih hanya 2 sakramen itu dalam rangka itu. 2 ini langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau baptisan kudus dewasa apa? Ini saudara ya, bisa dibaca. Tapi saya mau mengingatkan ada hal yang khusus di pasal 2 ayat E. Ini kan baptisan kudus dewasa ini boleh dilayankan buat orang-orang yang ikut katekisasi termasuk dari agama lain loh. Ya, boleh. Orang agama lain justru kalau mau masuk jadi Kristen harus lewat ini kan, baptisan kudus dewasa. Karena kalau anak-anak kita yang sejak kecil, dia dewasa, sudah terima baptis anak, ya tinggal CD namanya pengakuan percaya. Tapi kalau orang dari agama lain mau jadi Kristen, harus lewat ini, katekisasi dan baptis kudus dewasa. Yang E itu, penting saya kasih merah, karena sering lolosan nih, hati-hati. Jika calon baptisan berasal dari agama lain, dan secara hukum belum dewasa, ia harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua atau walinya, yang beragama lain itu. Yang dimaksud dengan belum dewasa adalah usia di bawah 18 tahun. Ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saya berharap kalau ada Bapak Ibu yang lebih update tentang UU seperti ini, misalnya sekarang bukan 18 Pak, 16 misalnya, tolong kasih tahu saya ya Bapak Ibu ya. Itu juga penting buat amandemen kita kan. Tapi dulu ini kita pakai nih. Jadi misalnya baptisan dewasa kita, misalnya ya, ada anak karena ya bergaulnya dengan remaja kita, lalu dia tertarik untuk, ini masih remaja nih, untuk mau jadi Kristen, lalu ikut katekisasi di kita. Umurnya masih 16 kan boleh kan, katekisasi di kita kan 16 ya, 15 bahkan. Jadi umur 16 dia udah siap dibaptis. Nah, ini harus diminta nih. Karena menurut undang-undang negara kita, dia belum dewasa. Kalau belum dewasa masih ada dalam tunduk pada ini walinya atau orang tuanya kan. Nah, kita gereja bisa kena persoalan hukum begitu. Dianggap kristenkan orang yang masih belum dewasa. Untuk menghindari itu, ingat ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang bertugas di bagian katekisasi dan baptisan, coba diperiksa betul bagian-bagian ini. Karena jangan sampai kelolosan, lalu itu jadi alat untuk menyerang gereja secara hukum. Nanti yang kena siapa? Yang baptisinnya. Dicari itu pendeta siapa tuh yang baptisin. Nah, kena lagi. Ya.
Ada piagamnya lagi kan? Wah, tuh. Jadi ini penting nih, yang 2E nih. Kalau baptisan kudus anak, ini dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan iman orang tuanya atau walinya yang sah secara hukum. Ingat, yang dimaksud dengan wali, ini bukan sekedar orang dititipin gitu ya, tapi orang yang ditetapkan secara hukum sebagai wali anak tersebut. Atau orang yang mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak yang bersangkutan untuk mewakilinya. Atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yatim piatu Kristen. Jadi nggak boleh cuma sekedar ini ponakan saya, orang tuanya masih beragama lain, tapi anaknya itu pengen jadi Kristen, jadi saya jadi walinya. Apa dasarnya? Dasarnya mesti ini. Secara hukum sudah jadi wali, atau dapat persetujuan tertulis dari orang tuanya untuk mewakili. Nggak boleh cuma katanya-katanya. Karena itu bisa berabe lagi nanti secara hukum. Yang penting lagi, baptisan kudus dalam keadaan darurat. Nah, siapa sih yang boleh dibaptis dalam keadaan darurat? Ini adalah baptisan kudus yang dilayankan kepada orang jompo atau orang dewasa yang sakit keras, yang masih dapat mengaku imannya. Ya, kalau orang dewasa atau lansia yang sakit keras, yang sudah nggak bisa ke gereja, nggak bisa ikut katekisasi, tapi dia minimal masih dapat mengaku imannya. Lewat apa? Lewat anggukan kah? Atau lewat konfirmasi mengatakan ya? Ketika ditanya apa? Oma percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau omanya bilang, ya saya percaya. Siap dibaptis? Iya, siap dibaptis. Walaupun sudah nggak bisa gerak, itu bisa dibaptis darurat. Tapi kalau sudah tidak sadar, sudah tidak bereaksi apa-apa ketika ditanya, tidak ada konfirmasi melalui kedipankah, melalui anggukankah, nggak boleh dilayankan baptisan. Karena ini kan kalau dewasa itu berarti harus sesuai dengan pengakuan imannya. Berbeda kepada anak. Kalau anak-anak itu sakit keras, ini bisa tetap dilayankan baptisan berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. Tapi kan sama ya, baptisan anak itu berdasarkan pengakuan iman orang tuanya. MJ melaksanakan percakapan pengembalaan dengan calon baptisan. Maka tadi itu perlu ada pertanyaan yang dikonfirmasi, dijawab. Atau buat anak-anak berarti dengan orang tuanya harus ada percakapan pendahuluan dulu, nggak serta-merta lagi ngelawat begitu ya, lalu Handri lagi tuh yang muncul soalnya jadinya. Ya saya pakai lagi contohnya. Lagi ngelawat, anak yang udah sakit keras di rumah sakit, lalu orang tuanya bilang, Pak, betulan Pak Pendeta datang. Boleh nggak langsung dibaptis Pak, anak saya ini? Boleh, tapi dengan syarat-syarat yang kesegeraan ini ya. Tetap lakukan percakapan secukupnya dengan orang tua itu. Ya nggak usah harus 3 kali, 4 kali, 2 kali. Hari itu juga, siap nggak mengaku percaya untuk anaknya? Yang kedua, baptisan itu kan terjadi dalam kebaktian. Walaupun bukan kebaktian di gereja, harus ada penatua. Nggak bisa Pak Handri sendiri yang lakuin. Ya. Mesti didampingi oleh penatua dan segera kita membuat, kan ada grup WA sekarang. Ini ada baptis darurat. Persetujuan itu bisa dilakukan kan? Kalau kita sepakat lewat kemendesakan, lewat BPMJ misalnya, atau di grup Majelis Jemaat, kita mau membaptis ini. Kebutuhannya mendesak. Saya tolong ada penatuan dampingin. Setuju nggak yang lain? Setuju? Layankan. Jadi nggak bisa pendetanya sendiri datang langsung kepret-kepret air di sana gitu ya. Nah itu dia namanya presbiterial sinodal. Yang nggak harus nunggu PMJ dulu keburu ini lewat ya. Itu kan bisa mekanismenya macam-macam kan. Persetujuan itu kan bisa lewat grup. Sekarang tuh terbantu sekali sebenarnya. Kami misalnya di BPMS sepakat. Kalau sudah dilempar di grup WA BPMS, 3 kali 24 jam, nggak ada yang merespon, berarti dianggap setuju. Udah sepakat loh itu. Ya, jadi ada begitu tuh, kalau nggak ngerespon salahnya gitu kan. Ya mesti kan dibaca dong WA grup kita itu. Nah umumnya direspons ya. Oke setuju. Kita selesaikan dulu bagian-bagian. Ya. Lalu, udah ada yang nyoret-nyoret ini saya nih. Waktunya untuk segera selesai kelihatannya. Baptisan keadaan darurat dilaksanakan dalam kebaktian loh ya. Tetap itu. Dalam kebaktian. Jadi bukan pribadi orang pendetanya aja yang melaksanakan. Dilayankan oleh pendeta dan didampingi oleh paling sedikit 1 orang penatua. Ada tuh. Ya. Lalu, MJ mewartakan hal tersebut pada minggu kemudian terdekat.
Ya ini namanya darurat kan, nggak mungkin kita umumkan dulu 3 minggu berturut-turut, mohon didoakan, ya itu bukan darurat lagi namanya, saudara ya. Lalu tetap dikeluarkan baptisan, piagam baptisan. Pengakuan percaya, nah, saya ambil yang pentingnya saja. Ya. Ini dilayankan berkenan sudah baptis anak dulunya, telah diterima oleh seorang baptisannya, lalu sekarang mau jadi anggota kita, ya pengakuan percaya, CD. Yang kelima, nggak semua saya bahas ya, bagi calon yang adalah anggota baptisan dari jemaat atau gereja lain, dan ingin menjadi anggota dari jemaat pelaksana, pengakuan percaya atau CD-nya dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan menempuh proses. Ini maksudnya apa nih? Ini seringkali abai juga dilakukan. Ini sesama GKI aja deh. Ini kepentingan juga untuk pendataan loh ya Bapak Ibu. Mohon kalau memulai katekisasi, mintalah piagam baptisan dari orang yang mendaftar katekisasi itu. Minta. Misalnya GKI Cikarang mengadakan katekisasi. Pak Timotius nih ya, misalnya ditunjuk nanti jadi pengampu katekisasi. Gitu. Tolong Bapak mintakan pada yang daftar itu adalah coba difotokopi piagam baptisnya. Satu, untuk membuktikan bahwa orang ini nanti ujungnya tinggal CD, jangan baptis ulang. Nggak boleh loh kita ya. Kalau udah ada piagam baptis, berarti kita cukup pengakuan percaya. Yang kedua, untuk menolong. Misalnya, loh, ini piagam baptis anaknya masih Cipinang Elok nih. Tanya, anggotanya sudah anggota Cikarang apa masih Cipinang Elok? Oh, saya masih Cipinang Elok, Pak. Soalnya orang tua saya masih di sana dan belum sempat urus kepindahan. Nah, di titik itulah Bapak Ibu sebagai pengampu itu meminta ketegasan. Oke, kamu mau ikut katekisasi di sini, nanti CD-nya di sini jadi anggota sini atau tidak? Iya Pak, saya ini sekalian mau pindah, mau jadi anggota GKI Cikarang saja. Kalau gitu minta surat atestasi keluar dari GKI Cipinang Elok. Nah begitu tuh Bapak Ibu, ya. Atau tanya lagi, oh enggak Pak, karena orang tua saya masih di Cipinang Elok, saya masih pengen tetap juga jadi anggota sana. Oke, kalau gitu minta surat titipan, ya titipan. Nah ini yang seringkali lolos nih Bapak Ibu, jujur-jujur saja, karena kita begitu euforia, begitu banyak, wah ini pengen jadi anggota kita gitu ya, ada 30, 40, udah semua diotomatiskan jadi anggotanya kita gitu. Belum tentu. Ya, jadi ini penting nih, pasal 24 ayat 5 ya. Baik. Tertib juga organisasi ya Bapak Ibu, supaya kan kita pengen juga nanti punya single number identity sebagai GKI ya. Keanggotaan kita sama nih nanti nih, semua tahu gitu. Oh ini anggota GKI ini. Jadi satu aja, jadi tahu, nggak double-double. Kalau dengan kelolosan tadi double, masih dicatat sebagai anggota di Cipinang Elok, dicatat pula di GKI Cikarang kan. Kesannya nanti GKI banyak anggotanya, ratusan ribu, padahal kalau dilihat ya orangnya cuma itu aja gitu ya. Nah ini bantulah kami untuk begitu. Ada lagi nggak? Masih ada waktu nggak Pak Andri? Sepertinya cukup Pak Dhani, nanti kalau ada pertanyaan dari peserta. Tahun ini cuma satu sesi sih Pak Andri. Iya menarik sebetulnya tuh kan waktunya terbatas, kita sampai 11.45. Oke, nanti dibaca saja nih bahan saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat, kami kumpulkan, nanti Bapak Pendeta Dhani akan menjawabnya. Bapak Ibu masih diberikan ada waktu 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan termin ini kita pakai sebaik-baiknya. Mungkin kalau nanti sampai maksimal ya jam 12 kali ya, jadi istirahatnya dipotong jadi 40 menit, jadi 30 menit, karena memang bahasan ini menarik. Orang bilang pada gereja ini ngeri-ngeri sedap gitu ya, tapi memang diperlukan, tapi kadang-kadang juga suka dijauhi. Orang suka bilang, mana talaknya, mana pasalnya gitu ya, padahal kan itu semua tadi seperti yang di awal kita katakan, apa fungsi dan peran gereja dalam sebuah jemaat. Silakan. Baik Bapak Ibu silakan mau bertanya langsung atau lewat chat. Silakan Pak dari Pak Tafif dari Rengas Dengklok. Terima kasih Pak Henry. Pak Dhani, ya Pak. Saya mau tanya nih Pak, masih anget tadi yang di akhir-akhir itu mengenai yang pasal 24 ayat yang kelima itu. Saya mau tanya kalau anggota jemaatnya yang sudah baptis, tapi bukan yang sealiran Pak, yang seajas, misalnya dari
Pentakosta atau dari Bethel. Apakah itu perlu katekisasi lagi, baru kemudian ambil CD, atau hanya langsung pengakuan percaya begitu, Pak? Ya. Terima kasih, itu aja Pak Denny ya. Ya, jadi kalau di tradisi kita yang lama ikut katekisasi dulu, Pak. Sebenarnya katekisasinya mesti khusus ya. Ini langsung saya jawab ya Pak Andri ya. Saya kok terlalu semangat ini, langsung jawab aja ya. Takutnya lupa ya. Sebenarnya mestinya katekisasinya khusus, Pak. Kan tidak perlu mengulang dari siapa Yesus, Tuhan Juru Selamat, sudah dari gereja lain kok ya. Yang sama-sama berasaskan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Nah, kita jangan nyebut ini gereja seasas atau bukan. Kalau gereja pasti seasas. Asasnya Yesus Kristus, bener ya? Tapi tanyanya adalah gereja ini sealiran, seajaran apa enggak, gitu ya. Nah, kalau dari Pentakosta udah jelas bukan seajaran. Karenanya yang perlu diberikan pengajaran yang ala GKI. Sehingga ya namanya tetap katekisasi, Pak. Ya, cuman gampangnya dulu disamakan katekisasinya ngumpul aja sama teman-teman yang lain yang remaja gitu. Akhirnya membosankan buat orang-orang ini. Ya, kalau remaja itu kan ya memang dari dasar tuh. Ya, tapi begitu buat orang lain, kami misalnya dulu di GKI Citra 1 membuat kelas katekisasi khusus untuk teman-teman dari gereja yang tidak seajaran itu. Dibuka, Pak. Dan rupanya banyak. Ya. Wah, kalau memang nggak 9 bulan sih saya mau, Pak. Lalu kalau yang reguler kan 9 bulan kan. Mana sama anak-anak remaja pulang, gabungnya gitu kan. Nggak sama, mau nanya juga nggak enak. Kadang-kadang kan remaja pokoknya tank, selesai jam 8 ya bubar langsung gitu ya. Padahal ada orang-orang ini yang pengen belajar, pengen nanya lebih lama. Begitu angkat tangan nanya, remaja udah berdecak kagum. Udah ribut sendiri. Jadi malas nanya. Makanya kemudian dikumpulkanlah, waktu kami ya di Citra 1, sampai 3 kelas. 1 kelas untuk remaja, yang kedua kelas pekerja. Nah, di kelas pekerja ini adalah yang tadi tuh dari agama lain atau dari dari gereja lain. Lalu yang ketiga yang khusus dari agama lain. Sampai begitu tuh Pak. Ya, karena beda kan dari agama lain juga pertanyaannya pasti lebih pengen dalam banget untuk nanya ini dan itu. Tapi kalau dari gereja lain lebih kepada Pak bedanya dengan GKI apa ya Pak gereja saya ini. Nah itu ya, jadi dibedakan kelasnya Pak. Tapi tetap disebut katekisasi karena pengajaran. Waktunya, nah itu mesti pendeta dan penatua majelis jemaat di sana yang memutuskan. Inilah namanya keputusan lokal. Ya, masing-masing punya lihat kan kebutuhannya kan. Ya, jadi begitu Pak Tauhib. Nanti ujungnya dia adalah bukan pengakuan percaya loh sekarang namanya. Penerimaan dari gereja lain. Penerimaan gitu ya. Penerimaan anggota. Karena kalau pengakuan percaya itu kan dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita mestinya. Ya. Kalau anak-anak harus pengakuan percaya karena waktu kecil dia baptisnya yang mengaku percaya siapa? Orang tuanya. Waktu baptis anak kan orang tuanya yang mengaku percaya. Sehingga ketika besar dia harus pengakuan percaya sendiri. Tapi kalau dia sudah misalnya baptis di tempat lain, bahkan baptisnya baptis dewasa ya di tempat lain, pakai selam sekalipun, ya cukup penerimaan anggota gereja. Gitu. Oke Pak Tabib sudah terima kasih terjawab. Pak Denny, Pak Andri, terima kasih. Sama, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Pak Denny, saya mau tanya boleh dari GKI dulu ya, Pak Andri ya. Halo. Iya Bu. Halo. Dari mana? Ya, saya mau tanya Pak Dhani, kalau untuk penatua itu apa ada evaluasinya? Maksudnya misalnya 3 tahun, kita kan 3 tahun ini, apakah itu bisa dievaluasi? Misalnya dia evaluasi maksudnya gimana ya? Maksudnya dari jemaatnya sendiri mengevaluasi penatuanya sehingga dia layak atau tidak lagi atau bagaimana? Ataukah ada kuesioner yang harus ya itu lebih fair ya gitu. Apa ada dari aturan gerejanya gitu? Iya, betul. Waduh, kalau yang dievaluasi dari jemaatnya, anggota jemaatnya Bu, makin banyak yang nggak mau jadi penatua ini rasanya ya. Tapi ada Bu sebenarnya, tapi self assessment. KIG penatua namanya, kompetensi inti gerejawi penatua. Itu Sinode Wilayah Jawa Barat punya alat ukurnya Bu. Jadi ngisi, saya lupa 60 pertanyaan, tapi self assessment. Dan kita harus jujur kan, nggak boleh juga dikurang-kurangi nilai kita loh. Ini di hadapan Tuhan loh ini, evaluasi ini kan. Supaya nggak dipilih lagi saya bikinnya jelek-jelek aja semua nilai saya gitu ya, nggak boleh juga gitu ya. Tapi memang kalau kurang ya kita juga jujur bilang kurang supaya ada pembinaan untuk itu. Ada Bu, jadi kompetensi inti gerejawi untuk penatua.
Untuk Goro Sekolah Minggu, Jabar itu punya. Jadi untuk aktivis Jabar itu punya. Itu hebat loh. Sebenarnya Sinode Wilayah Jabar tuh udah komplit untuk gitu-gitunya. Bukan hanya pendetanya. Seringkali Bapak Ibu senang sekali mengukur KIG pendeta. Tapi ngukur KIG sendiri nggak dilakukan kan? Ayo. Mestinya fair dong ya. Dan ini self-assessment loh. Bukan pendetanya yang ngukur Bapak Ibu. Enggak loh. Self-assessment dari para penatua sendiri. Kalau pendeta malah diukur oleh Bapak Ibu kan? Masih nggak ya KIG pendeta diukur ya? Zaman saya di Citra dulu setahun sekali loh saya diukur loh. Nggak apa-apa, karena dengan gitu misalnya saya kurang di konseling. Ya saya kemudian dapat kursus-kursus kan. Malah suruh kursus ke Jogja. Wah, seneng kan saya kan. Kursus tentang konseling, berangkatlah saya lah. Itu perlengkapan. Bukan untuk menghakimi, makanya evaluasi itu. Untuk perbaikan pelayanan kan. Nah, kalau polanya gitu jadi menyenangkan loh evaluasi itu. Nggak buat menghakimi, bukan untuk terminasi lagi. Karena jelek, putus hubungan gitu. Enggak, emang ini di karyawan gitu ya. Bukan kan. Gitu Bu. Bu Rismauli tadi ya. Pratama. Pak Sunario, langsung saja ya. Pak Sunario dari Rengasengklok, Pak. Ketika saya belajar di SLTA dulu, Pak, bahwa pernikahan termasuk sakramen, sakramen kudus. Waktu di SLTA. Ternyata hanya ada 2. Yang saya tanyakan, apa itu sakramen itu sendiri apa Pak? Ya. Sakramen itu sendiri. Jadi langsung ya jauh ya, cuman itu ya Pak. Ya. Nanti ada satu lagi Pak. Ingat saya nanti bantuin nih para pendeta yang hadir ya. Sakramen itu kan dari sebenarnya kata dasarnya akhirnya sakral ya Pak. Sakramentum, perbuatan kudus yang diawali dengan awalnya pasti inisiatifnya dari Allah. Ada panggilan dari Allah lalu manusia merespon. Ya. Itu sakramen. Nah, sehingga dari titik itu juga GKI kemudian memutuskan ya, yang namanya baptisan itu pasti panggilan dari Tuhan kan. Orang tergerak hatinya untuk kemudian jadi percaya, jadi ikut Dia, lalu manusia merespon, menjawab. Perjamuan kudus, ada panggilan orang untuk ikut. Nggak sembarang orang bisa ikut kan. Ada panggilan dan itu karya inisiatif dari Tuhan ya, untuk merasakan juga pengampunan dosa dari Tuhan. Itu kan maknanya perjamuan kudus. Lalu kita merespon ikut. Nah, yang kedua tadi itu Pak, batasannya. Ini diperintahkan sendiri oleh Tuhan Yesus, 2 hal ini. Sehingga Protestan mengatakan kami cukup 2. Yang di luar itu tetap disebut kebaktian yang kudus Pak, walaupun bukan sakramen ya. Pernikahan kan tetap pernikahan yang kudus, walaupun dia bukan sakramen. Karena ini tidak kemudian terjadi karena tadi diperintahkan Yesus. Enggak, Yesus nggak pernah memerintahkan ya. Bahwa orang menikah juga ada panggilan dari Tuhan, iya loh Pak. Bener sih, ya di titik itunya bener ya. Tapi yang syarat yang kedua nggak masuk Pak. Yesus nggak memerintahkan. Yesus nggak. Makanya orang masih rada-rada di pernikahan nih orang masih agak bimbang. Ini sakramen bukan? Nah, Protestan mengatakan GKI termasuk di dalamnya itu bukan sakramen. Ya, gitu Pak. Ya. Ada satu lagi Pak. Iya. Bisa dijawab atau ditanyakan langsung tuh poinnya Pak, karena sih ada beberapa beberapa langsung aja bertanya. Saya pernah terjadi membaca pengakuan iman, kemudian ada kalimat di sana, saya di depan mic itu berdua. Yang satu mengatakan, dan dari sana akan datang untuk menghakimi, dan saya mengatakan akan datang dari sana. Nah, supaya akan ditata gitu ya, supaya tidak rancu ketika terjadi seperti itu. Jadi dibakukan yang mana gitu Pak. Iya. Nah ini lihat yang namanya tradisi gereja nih Pak. Iya. Itu dia akan datang, jadi lupa nih bagian mana tuh ya. Ya begini. Dan ada yang dan dari sana akan datang. Dia akan datang dari sana. Itu GKI ya. Ya, nanti teman-teman dari GPIB dan teman-teman itu yang sebaliknya tuh Pak, yang satunya. Nah, kita memang menghafalnya dengan bagian yang ada di NKB, Pak. Lihatlah itu yang kita pegang, ya. Karena ini sih sebenarnya lebih kepada terjemahan ya. Lalu bahasa Indonesianya mana yang lebih baku. Yang GKI kemudian memilih yang seperti kita lakukan. Kalau mau lihat di belakang buku NKB. Nah, itu yang pola yang kita punya. Baik. Ya, itu aja, Pak. Ya, Pak Dhani ada lagi dari Penatua Yola dari Agus Salim. Mengenai keanggotaan GKI, saya baca saja chatnya. Ada kasus jemaat yang sudah lebih dari 10 tahun, namanya masih terdaftar sebagai anggota, tetapi
mereka sudah bergereja di tempat lain. Kami sudah lebih dari 3 kali pelawatan, tapi tidak pernah diterima dengan baik dan tidak direspon perihal keanggotaan. Sementara kita tidak berhak untuk mengeluarkan surat atestasi keluar kecuali keluarga tersebut yang minta keluar, atestasi keluar. Tetapi sampai sekarang menghubungi gereja. Oke. Bagaimana sikap kita? Itu aja yang ditanyakan. Oke. Jadi dalam DPAJ, LKKJ kita di Jabar, ingatkan saya karena udah 3 tahun nggak bergelut di situ tuh ya, karena di arah sinode malah belum nih. Kalau Jabar itu kuat dengan LKKJ-nya. Salah satunya adalah ketika ketemu dengan kasus ini, masukkan keluarga ini sebagai DKH, daftar khusus. DKH itu daftar khusus. Jadi tidak dicoret, tetapi masuk ke dalam kotak khusus. Daftar khusus itu isinya apa? 1. DKH 1 itu seingat saya ya, ini lupa saya udah lama nih. DKH 1 itu yang pindah agama lain. Jadi misalnya kita tahu udah karena nikah lalu ikut agama istrinya misalnya atau suaminya. Tapi dia belum mau untuk bilang saya keluar dari GKI. Ya itu masuk DKH 1. DKH 2 itu kalau yang tidak diketahui alamatnya. Dicari udah nggak ketemu. Ya. Yang ketiga DKH karena sudah bergereja di tempat lain itu. Nah, tadi mungkin berarti DKH 3. Yang ke DKH 4 itu anak-anak. Anak-anak yang ikut DKH 1, anak-anak kan gitu ya, ikut orang tuanya aja gitu. Atau ikut yang ke gereja lain atau yang tidak diketahui alamatnya, itu DKH 4. Tapi tolong cek lagi deh ya daftar itunya. Tapi ada itu, kolom itu. Jadi keluarkan itu dari keanggotaan yang umum, dimasukkan ke kolom itu khusus DKH. Sehingga ketika nanti merata-rata gitu ya, jumlah kehadiran di kebaktian ini dibaginya untuk yang aktif saja, tidak ikut yang DKH ini. Ini kan yang domba yang kita masih pelihara. Tapi betul, tidak boleh di-delete. Tidak boleh. Karena itu kan kalau dalam istilah teologis, domba yang hilang. Yang masih ditunggu kepulangannya. Didoakan. Tata Gereja Jabar dulu itu sangat detail tentang itu. Ya. Sekalipun orang ini sudah pindah ke keyakinan lain, tetap didoakan. Supaya kemudian suatu hari nanti kembali bersama dengan kita. Upaya gereja tadi saya apresiasi karena udah 3 kali malah ya. Karena ada yang cuma sekali 2 kali udah males. 3 kali ini masih upaya yang luar biasa. Ya. Karena itu upaya DKH itu apa tadi singkat perpanjangannya Pak? DKH, daftar khusus. Daftar khusus. Daftar khusus. Ya. Kalau kadang-kadang diplesetin, domba dengan kebutuhan khusus. Oke, sudah terjawab ya Ibu Yola. Ada lagi dari back team? Bisa melihat ada dari back team, silakan. Ada Pak. Apa dari yang back team? Mari silakan. Ya, tadi mengenai yang katekisasi dan baptis. Katekisasi itu mengenai yang anak-anak kan ada ketentuannya. Iya. Yang ikut katekisasi 15 tahun bisa. Tapi kalau ini dengan catatan bukan dari yang agama lain. Kristen ya, dari agama lain. Ya. Tapi ketika ingin, dia udah percaya, maksudnya udah 100% terhadap dirinya sendiri. Tapi karena di bawah umur, dan biasanya kan umurnya kan apalagi kalau dari sebelah, ya, itu tahu sendiri deh. Apakah itu harus menunggu sampai dia layak umur? Kalau menurut aturan kan harus layak umur. Tapi kan dia minimal dulu 2 atau 3 tahun, itu satu. Kedua, yang mengenai baptis darurat untuk orang-orang tua. Yang semua persyaratan sudah dipenuhi. Ya. Tapi, kalau dalam keadaan koma, sama sekali dia tidak ada respon. Tapi pihak keluarga mungkin ada pesan atau apa, ya anggaplah dia belum percaya Tuhan, tapi nanti kalau mama mati atau siapa bla bla bla, ingin dikuburkan secara Kristen atau itu bagaimana? Semua persyaratan udah. Ya, jawab yang kedua dulu ya, Bu. Nah, kalau dimakamkannya sudah wasiatnya begitu ya boleh saja. Ya, tetapi untuk pengakuan imannya kan nggak bisa, Bu, kalau tidak ada respon. Ya, karena itu konfirmasi yang harus tetap ada di saat-saat utama ya dalam hidupnya itu, bahwa ini pengakuan percaya ini kan utama. Apakah oma atau opa bersedia dibaptis? Apakah oma dan opa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah oma dan opa mau menjadi keluarga kerajaan Allah? Dia cuman
kita bisa konfirmasi lewat kedipan malah ya. Kalau kan kita bisa tanya-tanya dulu nih. Setelah ngobrol bentar lalu, oh ya konfirmasi nih, kalau dia ngedip tuh berarti iya. Nanti kalau kedipnya berapa kali berarti tidak. Itu mesti perlu juga tahu kalau sampai dalam titik itu ya Bu. Tapi umumnya kita masih bisa komunikasi mestinya. Masih bisa untuk yakin itu jawabannya. Ya. Tapi kalau sudah tidak sama sekali, kita mengatakan ya memang nggak menjadi bagian kita untuk membaptis. Karena butuh konfirmasi pengakuan percaya itu. Ya. Kalau konfirmasinya melalui, anggap deh nih, anaknya yang tanya, bukan pendeta, pendeta dalam perjalanan ceritanya. Terus pada saat pendeta datang, nggak bisa dia kan? Nggak bisa apa gitu. Udah belum terjadi dalam kebaktian kan Bu, dalam tanda petik. Iya kan? Kebaktian walaupun darurat itu, tapi ya, walaupun hanya ada hadir pendeta gitu. dan penatua ya. Tetap Bu, karena di titik itu mesti ada ya dalam tanda petik liturgi sederhana ya. Perayaan itu ya, bahwa dia ya di sana. Nah, ini kan kita nggak bisa katanya kalau udah menyangkut pengakuan iman ya. Nggak bisa juga membuktikan itu ya. Nah, entah kalau kemudian Pak ini tadi sempat kami rekam gitu ya, sempat kami rekam. Kayak begitu. Ya, ini saya udah menduga nih kalau Bu Linda ya. Kalau kita ketat dalam namanya liturgi nggak bisa, ya. Karena berarti tidak terjadi dalam kebaktiannya. Tetapi, nah ini tetapinya ya, dalam sisi pastoral itu berarti kan ya dimungkinkan. Tapi benar-benar mesti sepakat dulu nih Bu, pendeta, penatua, teman-teman MJ bahwa itu dimungkinkan ya, bahwa itu sempat direkam sebelumnya, sesaat sebelumnya dalam keadaan genting tapi masih merespon sebelum pendeta datang sudah dalam keadaan ini kan keadaan sangat khusus dan tanda kutip banget itu. Jadi sangat khusus, tidak boleh diberlakukan umum ya. Kalau gitu semua boleh kayak gini nih gara-gara ada satu lalu enggak, ini sangat khusus dan itu betul-betul harus diputuskan yang bersama. Itu sisi pastoral menurut saya Bu. Ya. Jadi nggak aku juga ya dengan aturan mati yang kayaknya gimana itu dia di sana. Itu Bu Linda. Tapi yang pertama belum loh. Belum. Tapi yang pertama gimana ya soal baptis dewasa itu ya dari dia udah ikut katekisasi tapi belum cukup umur. Kalau orang tuanya nggak mau, ya tunggu sampai dia memang usia dewasa untuk mengaku sendiri Bu, dan kita terbebas dari persoalan hukum jadinya. Berapa minimumnya kalau yang saya tahu tadi dengan UU tadi 18 tahun. Ya, 18 tahun. Nah, tolong diupdate. Jangan sampai udah ada UU yang baru. Sekarang ngomong 21. Wah, berabe nih kalau kita nggak update ya. Jadi itu juga yang sedang kami cari. Ada nggak tuh undang-undangnya yang mengatakan sebenarnya sekarang disebut dewasa itu umur 21. Karena untuk menikah kayaknya udah nambah ke sana, nggak boleh 18 atau gimana ya. Mesti lebih tua gitu. Gitu ya Bu Linda. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, saya minta Pak Hotman terakhir Pak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat. Maaf karena waktu kita terbatas. Nanti saya berikan pertanyaan itu. Silahkan Pak, langsung saja ke pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, saya sebenarnya hanya singkat saja melanjutkan dari penanya sebelum Ibu Linda tadi yang mengenai DKH ya 1, 2, 3, 4. Bu Yola ya Pak. Maaf Ibu Yola dari Agus Salim ya. Ya. Itu kan yang Pak Dani sampaikan adalah sifatnya administratif gitu ya. Untuk hubungannya di LKKJ atau DBAJ, statistik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian itu treatmentnya, kelanjutannya gitu ya. Nah itu lebih penting kan sebenarnya. Kan di tiap gereja ada yang banyak kasus seperti itu sebenarnya. Dan itu perlu tidak cukup sampai dikelompokkan. Tapi kan perlu ada tindak lanjut yang lebih real sehubungan dengan hak pelayanan ataupun kewajiban pelayanan dari gereja. Kira-kira benchmarknya atau yang pernah terjadi seperti apa yang di treatmentnya seperti itu Pak? Iya, jadi betul Pak. Makanya sifatnya kan saya katakan tadi satu harus masih tetap didoakan walaupun orang itu menutup pintu pada kita. Ya, ini tetap domba kita mestinya. Tetapi kalau kemudian yang bersangkutan memang sudah tidak mau, lalu sudah bergereja, ini kan tadi disebut jelas sekali bergereja di tempat lain. Ya berarti ada dalam pengembalaan orang lain. Ya, kalau ternyata tidak, upaya gereja untuk terus-menerus melakukan pendekatan itu nggak boleh putus, Pak. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan misalnya sampai berapa kali, Pak? Untung Bu Yola nggak nanya itu tuh. Sampai berapa kali batasannya, Pak? Kami datang. Ini udah 3 kali nih. Jawaban saya adalah sama seperti Yesus kepada Petrus. 70 kali 7 kali. Ya, jadi itu nggak ada batasnya sebenarnya ya. Karena itu kan tetap domba yang Tuhan percayakan pada penggembalaan kita sebenarnya. Ya.
sekarang domba ini mungkin sedang menikmati diasuh oleh gembala yang lain, dia di gereja lain. Tapi percayalah, kadang inilah mungkin anugerahnya GKI ya. GKI itu suruh merawat anak-anak dan suruh mempersiapkan. Jadi tadi ya, baru datang dari sorga, lahir di dunia, itu GKI yang merawat dan mempersiapkan orang untuk kembali ke sorga. Biasanya GKI juga bagiannya tuh Pak. Biasanya orang-orang ini akan balik ketika nanti udah mendekat lagi. Iya. Benar nggak? Jadi itulah anugerah Tuhan buat kita. Jalani dengan kegembiraan, Pak. Ya, itu istilah Pak itu. Merawat orang yang baru dikirim dari sorga dalam bentuk anak-anak dan mengantar orang-orang ini ketika mau pulang ke sorga. Ya, dijalani dengan Iya, Pak. Iya. Kadang-kadang memang sukacitanya pada saat menjelang akhir itu. Itu. Ya, gereja melakukan pelayanan dan di situ sukacitanya bagi setiap pelayan gitu. Iya, Pak, betul. Dan GKI masih melayangkan namanya kremasi. Gereja-gereja tertentu itu kan nggak mau sama sekali. Saya pernah mengalami jemaat ini ikutnya di gereja-gereja yang beraliran Pentakosta. Lalu tiba ketika sudah meninggal, masih dilayani sampai tutup peti, Pak. Begitu keluarganya bilang besok kami maunya kremasi, ditinggal. Nggak mau mereka melayani. Siapa ujung-ujungnya? Balik ke kami. Nelponin tengah malam, Pak, tolong besok kami udah ada jadwal kremasi, tapi gereja yang dulu nggak mau. Apa kita kemudian tolak? Rasakan, syukuri, ya kamu nggak mau di GKI ya terserah gitu kan? Enggak kan? Ya tetap kita layani dengan sukacita tadi. Nah itu udahlah anugerah GKI lah di situ ya. Iya. Ya Bapak Ibu, karena waktu juga lah, sebetulnya kita mau melanjutkan diskusi yang cukup seru ini, karena memang bicara tager itu bicara seharusnya ada banyak kasus yang memang kita sering hadapi ya. Tapi inilah dinamika sebuah jemaat. Waktu kita sudah memang harus selesai, kita harus